Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu di dalam acara kelompok persekutuan keluarga. Ada dua KPK di gereja kita, yaitu KPK Tesalonika dan KPK Roma. Dan kita akan adakan secara bersamaan karena kita akan mengadakan ibadah secara online. Dengan adanya ibadah di rumah ini, sebenarnya Tuhan luaskan, izinkan, ini menjadi sebuah tes, ujian bagi kita semua. Bagaimana hubungan kita satu dengan anggota yang lain? Apakah kita bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga? Apakah kita bisa membangun sebuah keluarga? Dan ini Tuhan izinkan supaya kita sadar bahwa betapa pentingnya persekutuan rumah tangga, kelompok-kelompok keluarga-keluarga bersekutu, berkumpul untuk bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Dan kesempatan ini kita belajar baik jemaat di KPK Roma maupun di KPK Tesalonika boleh berkumpul di rumah masing-masing bersama dengan keluarga untuk bersekutu malam hari ini. Kalau kemarin hari Kamis kita dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Agus, untuk acara KPK malam hari ini kita akan dilayani Bapak Pendeta Andreas Kusmanto dari GIA Manyaran. Kalau tadi dari GIA Kalibanteng, malam ini Bapak Pendeta Andreas Kusmanto dari GIA Manyaran. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat jemaat Tuhan KPK Roma dan KPK Tesalonika. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, bukan dengan kekuatan. Kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Jalan hidupku
kami ada di rumah masing-masing bersama keluarga kami, namun kami tidak kehilangan persekutuan yang biasa kami lakukan setiap hari Jumat. Kami akan melakukan KPK online Tuhan, dan saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu dengan hikmat Tuhan dan urapan Tuhan, dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Secara khusus selamat malam untuk jemaat GIA Setiaki di anggota KPK Tesalonika, dan juga untuk anggota KPK Roma, gitu ya kalau tidak salah. Oke, mari kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Saya akan mengambilkan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-130. Mazmur pasal yang ke-130. Ya, saya akan membaca ayat yang ke-7 untuk menyingkat waktu. Nanti jenengan akan baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-7 pada kesempatan ini. Firman Tuhan berkata, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, sebab Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Saya akan ulang sekali lagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingat ada satu film animasi itu yang disenangi oleh kedua anak saya. Film kartun itu yang sekarang ini yang sedang disenangi, yang sedang disukai oleh kedua anak saya itu adalah film Siva. Gitu ya. Mungkin ada yang anak kecil yang tahu, atau anak-anak saudara, mungkin cucunya, atau mungkin bahkan jenengan sendiri juga sedang film ini. Jadi saya sering kali begitu anak saya menonton seperti itu, maka saya juga ikut nonton, ya, kadang-kadang lihat seperti itu. Nah, di Siva ini itu kalau yang jenengan tidak tahu, saya akan kasih tahu sebentar. Jadi Siva ini adalah seorang anak kecil, gitu. Tetapi dia punya kekuatan yang luar biasa, yang tidak lazim sebagai seorang anak kecil. Nah, dia punya kekuatan yang luar biasa. Nah, dalam cerita itu dia selalu menjadi orang yang diandalkan oleh seorang polisi, sebenarnya oknum polisi yang bernama Inspektur Ladusi. Jadi polisi ini dia ketika punya masalah, ketika punya sesuatu yang harus diselesaikan, tetapi ternyata dia tidak sanggup, maka dia panggil Siva. Dan Siva, si anak kecil, dia datang, lalu dia bisa menyelesaikan setiap persoalan, menyelesaikan setiap masalah, menyelesaikan apa yang mungkin menjadi sesuatu yang dilakukan oleh para penjahat, diselesaikan oleh Siva. Dengan kata lain, bahwa Siva ini diharapkan oleh orang-orang di sekitar situ karena dia bisa menyelesaikan semua persoalan, menyelesaikan semua masalah yang ada di daerah itu, sehingga Siva menjadi orang yang diharapkan oleh semua orang bisa menyelesaikan masalah. Itu Siva. Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana ketika kita juga dalam hidup kita punya satu persoalan, punya satu pergumulan, punya satu masalah, tetapi bagaimana masalah itu bisa diselesaikan, masalah itu bisa dipecahkan, masalah itu bisa lepas dari dalam hidup kita. Kalau di dalam cerita film kartun tadi ada kisah Siva yang bisa menyelamatkan, bisa menyelesaikan,
bisa membebaskan persoalan meskipun itu sebuah film. Tetapi dalam dunia yang nyata, kita sebagai orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini, kita juga tidak pernah lepas dari yang namanya kesulitan. Yang menjadi satu pertanyaan adalah, apakah setiap kesulitan, setiap permasalahan dalam hidup kita akan bisa terpecahkan, akan bisa terselesaikan? Dan malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana pengalaman yang dialami oleh si pemazmur. Si pemazmur ini ketika dia dalam sebuah kesulitan, dalam keadaan yang tidak mudah, punya pengalaman-pengalaman yang pahit, tetapi ternyata dia memiliki satu tekad untuk berharap. Bukan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Sehingga dia berkata di dalam ayat yang ke-7, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pemazmur punya pengalaman bagaimana dia dibebaskan ketika dia berharap kepada Tuhan. Pemazmur punya pengalaman bagaimana dia dilepaskan ketika dia dalam kesulitan. Itulah sebabnya dia memotivasi kepada orang-orang supaya kita sebagai orang yang bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini juga boleh berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita berharap kepada pribadi yang tidak salah. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan? Sebenarnya cara kita untuk bisa berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan itu artinya kita menaruh harapan kita punya sesuatu yang kita harapkan daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan? Sebenarnya sederhana. Kalau kita ingin hidup kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita itu mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan bisa berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana kita bisa mengenal, mempercayakan, atau bagaimana kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan? Kita diajar melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana ketika kita dalam satu persoalan, dalam satu kesulitan, apalagi yang hari-hari ini kita lihat bagaimana dunia sedang digoncangkan dengan satu persoalan yang sama. Tetapi bagaimana sikap sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus punya sikap yang berbeda. Kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Bahkan ayat yang kita baca tadi, bagaimana janji Tuhan ketika kita berharap kepada Tuhan, Dia bisa mengadakan pembebasan, Dia bisa melepaskan segala mungkin kesulitan dalam kehidupan kita. Karena Dia Tuhan yang luar biasa, karena Dia Tuhan yang dahsyat, karena Dia Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak bisa dibandingi oleh apapun di dalam dunia ini. Jadi dalam keadaan dengan apa yang terjadi sekarang ini, yuk jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kelepasan. Jangan sampai kita lepas harapan. Seperti pujian yang kita nyanyikan barusan, Kaulah harapan dalam hidup. Siapa yang menjadi harapan? Tuhan yang menjadi harapan kita. Saya tidak tahu apakah di tempat ini, apakah jenengan juga termasuk salah satu dari orang yang terkena dampak dari virus corona ini. Apakah salah satu dari yang harus tidak bekerja? Saya tidak tahu. Kalau mungkin selama
kita. Secara mungkin tidak langsung kita menaruh hari-hari kita, kehidupan kita, keuangan kita, kita menaruh kepada gaji yang selama ini kita terima. Kalau mungkin saat ini terpaksa kita harus bekerja di rumah misalkan, bukan berarti akhirnya kita tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk mungkin kita beli makan, untuk mungkin kita beli bahan makanan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, maka dengan cara yang ajaib Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar untuk menolong kehidupan kita. Tuhan Allah ketika kita berharap kepadanya, Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan Allah ketika kita berseru kepadanya, Dia yang akan memberikan sebuah pembebasan. Saya ingat ada satu ayat yang mungkin perlu kita baca juga. Coba kita akan membaca di satu ayat. Saya senang sekali dan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini di 2 Tawarekh pasal yang ke-16. 2 Tawarekh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya akan ulang sekali lagi. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ketika mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, tujuannya adalah untuk melimpahkan kekuatan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Yang menjadi satu pertanyaan untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah, apakah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan ini, Tuhan akan melimpahkan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah salah ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kelepasan, Tuhan yang memberikan pembebasan. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi satu kesulitan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang mungkin hari-hari ini saya sedang doakan, yang kelihatannya mustahil buat saya selesaikan, yang kelihatannya mustahil untuk bisa terpecahkan. Tapi malam hari ini ada satu kabar baik. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberikan pembebasan. Bahkan Dia siap akan melimpahkan kekuatan yang baru, kekuatan yang luar biasa akan dilimpahkan kepada kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini di dalam Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan tetap menikmati berkat Tuhan. Dengan segala kondisi yang terjadi di bangsa kita, kita akan tetap tenang karena kita berharap kepada Tuhan. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan kita akan mendapatkan pembebasan. Sehingga yuk kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan melimpahkan kekuatan kepada kita, dan Tuhan juga yang akan memberikan pembebasan kepada kita. Segala sesuatu terpecahkan ketika kita berseru, ketika kita berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan solusi untuk setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah, Tuhan yang memberikan pembebasan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya renungan ini akan menjadi satu kekuatan dan peneguhan dalam iman kita, supaya kita tetap berharap percaya kepada Tuhan. Amin. Yuk kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih apa yang kami dengar melalui firman Tuhan pada malam hari ini.
kiranya Engkau akan meteraikan di dalam setiap hati kami. Terpujilah namamu Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam Tuhan Yesus.